Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Membendung deislamisasi. Upaya membendung kebangkitan Islam yang dilakukan musuh-musuh Islam sungguh sangat sistematis dan terencana secara detail. Bagi negara-negara imperialis seperti Amerika dan Inggris, kembalinya umat Islam pada syariat Islam menjadi ancaman nyata bagi penjajahan mereka di negeri-negeri Islam. Geliat kebangkitan Islam yang mengarah pada keinginan menegakkan khilafah sangat mengkhawatirkan mereka. Di sisi lain, krisis kapitalisme yang semakin parah semakin mendorong umat Islam untuk kembali pada Islam. Untuk itu, upaya deislamisasi gencar dilakukan. Bagi mereka sangat jelas, yang mereka maksudkan dengan kebangkitan radikal Islam dan teroris adalah kebangkitan Islam yang menginginkan khilafah Islam. Henry Kissinger, politisi senior Amerika, mantan asisten Presiden Amerika Serikat untuk Keamanan Nasional 1969 sampai 1975, pada November 2004 di koran Hindustan Times pernah menulis, "What we call terrorism in the United States, but which is really the uprising of radical Islam against the secular world and against the democratic world on behalf of re-establishing a sort of caliphate." Apa yang dinamakan terorisme di Amerika sebenarnya adalah kebangkitan Islam radikal terhadap dunia sekuler dan terhadap dunia yang demokratis atas nama pendirian kembali semacam kekhilafahan. Berbagai strategi dirancang dan dijalankan untuk melakukan deislamisasi. Beberapa yang menonjol diantaranya adalah membangun stigma negatif dan monsterisasi terhadap ajaran Islam seperti syariat Islam, khilafah, dan jihad. Mereka membangun opini seolah syariat Islam dan khilafah Islam adalah ancaman, berbahaya, memecah belah, tidak berperi kemanusiaan, dan tudingan keji lainnya. Upaya kriminalisasi pun dilakukan. Perjuangan yang menyerukan syariah dan khilafah dicap sebagai tindakan kriminal. Organisasi ataupun orang yang menyuruhkan itu dituding sebagai pelaku kejahatan, dijebloskan ke dalam penjara dan disiksa. Padahal yang disuruhkan oleh mereka adalah Islam. Secara internal, umat Islam pun berupaya dihancurkan melalui politik pecah belah dan adu domba. Mereka membangun klasifikasi terhadap Islam dan umat Islam untuk mengadu domba umat Islam, seperti Islam moderat versus radikal, Islam inklusif versus Islam eksklusif, Islam jalan tengah versus Islam Nusantara, dan lain sebagainya. Kemudian dengan berbagai rekayasa dan konspirasi, melalui agen-agen komprador mereka mengadu domba umat Islam. Dalam rekomendasinya, mereka menyerukan untuk membenturkan Islam fundamentalis dengan Islam tradisionalis. Mereka pun mendukung dan membiayai penuh kelompok yang sejalan dengan penjajahan mereka, yang mereka sebut kelompok moderat. Di sisi lain, upaya deislamisasi untuk mencegah kebangkitan Islam itu tentu harus dilawan. Kapan kemenangan akan diberikan oleh Allah SWT, itu merupakan urusannya. Sementara apa yang menjadi tugas kita, wajib kita laksanakan. Untuk itu, ada beberapa agenda penting yang harus kita lakukan ke depan dengan sungguh-sungguh dan serius. Tentu dengan bersama-sama dan bekerja sama. Pertama, tasqif wa takwin, yakni melakukan pembinaan di tengah-tengah umat untuk membangun kesadaran umat yang benar. Kita harus menjelaskan pada umat, khilafah merupakan ajaran Islam yang diwajibkan Allah SWT. Kewajiban khilafah atau imamah ini berserakan di kitab-kitab tafsir, kitab hadis maupun fikih para ulama.
Para imam mazhab terkemuka dan para ulama telah sepakat tentang kewajiban ini seperti yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Dikatakan, mereka telah sepakat bahwa wajib atas kaum muslimin mengangkat seorang khalifah. Karena itu kita perlu menegaskan, siapapun yang melakukan kriminalisasi terhadap khilafah sama dengan mengkriminalisasi ajaran Islam. Sama dengan menghina para sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin yang telah menerapkan sistem khilafah. Kriminalisasi terhadap ajaran Islam termasuk khilafah merupakan bentuk penghinaan terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya, sekaligus merupakan bentuk pengkhianatan terhadap umat. Kita perlu jelaskan kepada umat bahwa khilafah merupakan kebaikan bagi umat ini, bukan ancaman. Pasalnya, pada prinsipnya khilafah akan menerapkan syariat Islam secara total. Sementara syariat Islam merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat manusia. Bagaimana mungkin khilafah yang menerapkan syariat Islam yang berasal dari Allah SWT mencelakakan umat manusia? Khilafah juga untuk mewujudkan ukhuwah Islam yang sejati, karena akan menyatukan umat Islam sedunia dan menjadi pelindung umat sejati. Kedua, syira'ul fikri, pergolakan pemikiran. Tentu penting menjelaskan kepada umat pertentangan ideologi kapitalisme dan komunisme berikut semua turunan pemikirannya dengan Islam dan bahayanya bagi umat Islam. Kapitalisme dan komunisme harus menjadi musuh ideologi umat. Kita harus membongkar bagaimana kerusakan ide-ide sekularisme, demokrasi, hak asasi manusia, liberal, materialisme. Ini semua adalah ide-ide yang rusak dan menghancurkan. Demokrasi bertentangan dengan Islam karena menjadikan manusia sebagai pembuat hukum. Padahal dalam Islam, hak membuat hukum hanyalah milik Allah SWT semata-mata. Tujuannya, umat harus tahu ideologi selain Islam adalah batil dan busuk, sehingga harus dicampakkan ke tong sampah peradaban. Yang ketiga, kashful khuttat, yakni membongkar berbagai konspirasi negara-negara imperialis seperti Amerika untuk menghancurkan umat Islam. Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya adalah biang kerok penjajahan kejahatan di tengah umat Islam. Adalah biang kerok berbagai kejahatan di tengah-tengah umat Islam. Mereka lah yang menduduki negeri-negeri Islam. Mereka lah yang membunuh umat Islam dengan slogan perang melawan terorisme. Padahal mereka lah terorisme yang sesungguhnya. Negara-negara barat inilah yang merampok kekayaan alam negeri Islam yang kaya atas nama perdagangan bebas dan mekanisme utang luar negeri. Harus juga dibongkar kejahatan para penguasa negeri-negeri Islam sendiri yang menjadi boneka barat. Para komprador inilah yang memuluskan jalan penjajahan. Dengan dukungan barat, mereka dengan tega membunuh rakyat mereka sendiri, memberi jalan bagi para perampok untuk menguasai negeri Islamnya sendiri. Umat harus sadar bahwa musuh sejati mereka adalah negara-negara imperialis, bukan para pengemban dakwah. Kita ingatkan kepada siapapun, berbagai upaya mereka untuk membendung kebangkitan Islam pasti gagal. Kembalinya umat Islam untuk bersatu di bawah naungan khilafah Islam tidak akan bisa dibendung. Sungguh, hal ini merupakan janji Allah SWT dan kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pertolongan Allah SWT, kembalinya khilafah bukanlah perkara yang mustahil. Allahu Akbar.